Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumber kekuatan yang keempat adalah beriman dengan takdir. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang mustahil terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat semua yang diketahui itu di sebuah buku besar bernama Al-Lauhil Mahfuz. Beriman bahwa seluruh kejadian yang terjadi di sepanjang kehidupan pasti sesuai dengan yang tercatat di Al-Lauhil Mahfuz. Terjadi dalam pengetahuan Allah, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan, orang itu orang yang tidak akan mudah menyalahkan keadaan. Orang yang akan selalu berkeyakinan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memandang apapun dalam kehidupannya dengan pandangan yang positif. Karena jika dia beriman kepada Allah, selalu berusaha untuk berada dalam ketaatan kepada Allah, diridhoi Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Ketika dia dicintai oleh Allah, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk untuk dia. Mungkin dia mendapatkan kegagalan, tapi dia dicintai Allah. Maka kegagalan itu sejatinya adalah sesuatu yang Allah ketahui baik untuknya. Maka pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menzikirkan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, yang menimpa kami hanyalah yang telah Allah catat menimpa kami. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang akan melindungi kami dari keburukan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bahkan sahabat yang masih junior pun diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, yakinilah bahwa seandainya seluruh manusia bersatu padu ingin memberikan kebaikan kepadamu, yakinilah bahwa kebaikan yang kau dapatkan hanyalah sekadar yang telah Allah catat di Al-Lauhil Mahfuz akan kau dapatkan. Tidak akan lebih dari itu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka semua bersatu padu ingin mencelakakanmu, ingin merugikanmu, menyakitimu, ketahuilah, yakinilah, hal buruk yang menimpamu hanyalah yang telah Allah catat di Al-Lauhil Mahfuz akan menimpamu. Tidak akan lebih dari itu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena untuk mencatat seluruh kejadian sudah diangkat dan catatan sudah kering. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang kelima, sumber kekuatan kita adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Sekali lagi, sesama muslim. Bukan lingkup tertentu, tapi seluruh umat Islam.
seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah umat Islam. Harus ada persaudaraan di antara kita dengan mereka. Harus ada rasa cinta dalam hati kita kepada mereka. Tidak boleh ada sedikit pun kebencian, permusuhan di dalam hati kita kepada mereka, selagi mereka adalah umat Islam. Ini sumber kekuatan yang sangat besar. Keberadaan mereka akan menguatkan kita. Persatuan kita akan menguatkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu." Sesama mukmin itu bersaudara. Mereka itu ibarat bangunan yang satu bagian menguatkan bagian yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jemari-jemarinya ini sehingga sangat kuat. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 5 sumber kekuatan kita yang hendaknya kita gali sedalam-dalamnya, kita ambil bekal sebanyak-banyaknya dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kebenaran, beriman kepada kehidupan yang kekal, kemudian beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ukhuwah Islamiyah. Semoga perjalanan hidup kita lalui dengan penuh kekuatan dan kita selamat sampai di tujuan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.